Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Amelia Yudi Hasian. Saya Rizky Sri Mulyati. Saya Dina Pusmita. Jadi di sini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas dan diskusikan. Untuk yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu arti penting pasar internal koperasi dalam pengelolaan pengembangan koperasi. Jadi di sini pasar internal atau dikenal sebagai internal marketing tentu saja sangat penting bagi pengembangan sebuah koperasi. Karena seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, di mana internal marketing ini biasanya menyampaikan visi, misi, tujuan, dan juga nilai-nilai budaya yang ada di dalam perusahaan koperasi, sehingga nantinya anggota atau karyawan koperasi itu mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang harus mereka kerjakan untuk mengembangkan perusahaan koperasi ini supaya bisa berjalan dengan baik ke depannya. Terus, ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan antusiasme karyawan, sehingga nantinya karyawan bisa berkomunikasi baik dengan pelanggan untuk menarik sebuah brand yang nantinya hal ini akan bermanfaat untuk pemasaran di luaran atau external marketing. Sebagai contohnya bisa kita lihat di sini bahwa internal marketing dapat berupa pemberian harga, pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas yang memudahkan anggotanya untuk mengembangkan usaha individunya dan juga usaha dari perusahaan koperasi itu sendiri. Misalnya dengan memberikan orientasi servis atau pelayanan yang baik. Misalnya dengan memberikan orientasi servis atau pelayanan yang baik, di mana perusahaan nantinya berarti memberikan harga yang menguntungkan untuk anggotanya dan memprioritaskan kepentingan anggotanya serta membantu antarjemput produk-produk dari anggotanya. Lalu perusahaan koperasi ini tidak perlu menarik keuntungan yang besar untuk anggotanya, sehingga nantinya anggotanya merasakan manfaat yang besar atas keanggotaannya dalam sebuah perusahaan koperasi itu. Karena koperasi yang ideal adalah koperasi yang mampu mengembangkan perusahaan koperasinya sekaligus mengembangkan perusahaan dari anggotanya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada peningkatan daya saing koperasi di pasar internal, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama itu benahi kondisi internal koperasi. Jika sebuah koperasi telah berdiri dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya perubahan atau perkembangan, maka perlu suatu pembenahan. Yang kedua itu ada tambah kebijakan koperasi. Koperasi bisa sedikit menambah kebijakan melalui perolehan modal dengan cara penambahan dana atau investasi usaha. Yang ketiga itu buat promosi. Cobalah buat promosi untuk mengenalkan suatu produk atau jasa pada seseorang sehingga orang tersebut berminat menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang keempat itu ada merekrut anggota yang kompeten. Anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman dalam bidang koperasi akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik dan efektif. Yang terakhir itu ada tata kelola yang baik. Koperasi bisa berjalan dengan lancar dan berkembang jika dikelola dengan baik. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar dalam mencapai kepuasan anggota. Yang pertama itu ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya setiap keanggotaan secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan keanggotaan. Selanjutnya yang kedua itu ada pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang
sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu ada pembagian SAU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya usaha masing-masing anggota. Maksudnya setiap hasil usaha atau SAU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi pembagian SAU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena di sini setiap anggota mempunyai investor atas jasa modal selain anggota koperasi. Selanjutnya itu ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas dan besarannya juga modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian jasa juga sedikit dan juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Dan yang keempat itu ada kemandirian. Kemandirian di sini maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan yang terakhir itu dan yang kelima itu ada pendidikan perkoperasian. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian penyampaian ilmu perkoperasian serta peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara teori secara terus-menerus dan berkesinambungan. Koperasi yang bertujuan agar anggota koperasi dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran keperilakuan dalam berkoperasi. Dan yang terakhir itu ada kerjasama antar koperasi. Adanya kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya yaitu menunjukkan dengan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini, koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nina. Baik, selanjutnya ada materi strategi produk di pasar internal. Strategi pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu, memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat sehingga penjualan akan semakin meningkat. Dan untuk tahapan-tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Manajemen koperasi memperkenalkan produk kepada anggota koperasi sesuai tugas program yang disepakati bersama. Pada tahap ini, beragam tanggapan akan muncul dari anggota koperasi dan biasanya tingkat penerimaan yang tinggi jarang terjadi karena mereka belum mengetahui tingkat manfaat produk yang ditawarkan. Pada tahap ini, anggota koperasi diberi informasi sebanyak-banyaknya dan meyakini bahwa tingkat manfaat produk yang ditawarkan kebutuhan akan dapat terpenuhi. Dan selanjutnya ada tahap pertumbuhan dan penerimaan. Anggota mulai membandingkan produk yang ditawarkan dengan produk yang ditawarkan pesaing atau produk yang biasa dipakai. Namun jika anggota merasakan bahwa produk yang ditawarkan tidak memberikan manfaat, maka ia akan mengurangi penggunaan produk itu dan mencoba beralih ke produk yang lain dan memberikan manfaat yang lebih baik. Selanjutnya ada tahap pematangan persaingan. Banyak anggota yang mulai mencoba mengalihkan penggunaan produknya ke produk yang ditawarkan pesaing, sehingga pihak manajemen koperasi akan menurunkan harga jual produknya kepada anggota. Dan yang terakhir ada tahap penurunan produk. Cara yang terlihat pada tahap ini adalah menurunnya
penjualan di pasar internal. Pada tahap ini, produk-produk baru harus mulai diperkenalkan kepada anggota koperasi. Dan selanjutnya ada strategi promosi di pasar internal. Strategi promosi di pasar internal dibagi menjadi 10 komponen. Yang pertama ada tujuan pemasaran internal. Tujuan pemasaran internal adalah langkah pertama yang meluncurkan strategi pemasaran internal yang sukses. Sasaran pemasaran internal dapat mencakup peningkatan kesadaran seputar peluang pengembangan profesional atau meningkatkan keterlibatan karyawan. Dan yang kedua ada ruang lingkup untuk melakukan transformasi di seluruh perusahaan harus berpikir lebih besar. Pertimbangkan untuk membuat presentasi tentang produk baru, merek baru, dan tujuan tim atau buat visual baru untuk buletin internal perusahaan. Dan yang ketiga ada tim pemasaran yang ditunjuk. Setelah memiliki garis besar rencana pemasaran internal, harus memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab untuk memandu program pemasaran internal tersebut. Dan yang keempat ada komunikasi internal yang efektif. Komunikasi internal yang efektif adalah inti dari strategi pemasaran internal. Dari buletin karyawan hingga komunikasi kepemimpinan, menyajikan misi merek, mendidik karyawan tentang nilai dan tujuan perusahaan, dan mendorong umpan balik karyawan. Dan yang kelima, ada visi merek yang jelas. Komponen inti dari perusahaan internal yang efektif adalah mengkomunikasikan misi dan mengkomunikasikan misi yang layak untuk dicapai. Dan yang keenam, dialog yang lancar antar karyawan. Visi yang besar juga harus didorong dengan dialog karyawan untuk pemasaran internal yang efektif. Dan yang ketujuh ada pesan sesuai merek. Apapun jenis saluran komunikasi internal yang dipilih, perlu memastikan pesan selalu sesuai merek dan konsisten. Dan yang kedelapan ada tolok ukur pemasaran internal. Tolok ukur pemasaran internal yang jelas akan dapat dengan mudah melihat apakah strategi pemasaran internal itu mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Yang kesembilan ada audit pemasaran internal. Audit pemasaran internal melihat analitik di balik email dan buletin karyawan untuk melihat dampak dari konsisten. Untuk memastikan mendapatkan umpan balik yang berkelanjutan mengenai upaya pemasaran internal juga harus mengumpulkan umpan balik. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nama saya Dewi Selvia Maharani dari kelompok 1. Izin bertanya, apa saja kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan survei pulsa dalam mengumpulkan umpan balik terkait pemasaran internal? Perkenalkan, saya Winda Sirahayu dari kelompok 3. Izin bertanya terkait peningkatan daya saing koperasi di pasar internal. Apa faktor utama yang dapat mempengaruhi koperasi di pasar internal dan bagaimana koperasi dapat mengidentifikasi serta mengatasi tantangan tersebut? Perkenalkan, saya Salsabila Cahayaputria dari kelompok 4. Izin bertanya, pertanyaannya apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepuasan anggota? Nama saya Tasya Putri Salsabila dari kelompok 5. Bagaimana pemberian harga pelayanan dan aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dapat dikategorikan sebagai pengelolaan pasar internal koperasi yang berorientasi layanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Rahmawati dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana koperasi menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam pasar internal? Sekian. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sinamungka dari kelompok 7. Pertanyaannya, dari strategi promosi internal ini, menurut Anda metode mana yang paling pas untuk bersaing di era saat ini yang dimana persaingan semakin banyak, dan berikan alasannya?
juga memiliki tingkat respon yang tinggi, terus juga data yang lengkap dan akurat, lalu ada representatif untuk populasi target, objektif dan tidak memihak, relevan dengan tujuan pengumpulan umpan balik, efisien dalam waktu dan biaya, terus juga memiliki analisis data yang benar dan digunakan untuk membuat keputusan strategis yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu terkait peningkatan daya saing koperasi di pasar internal. Nah, apa saja faktor utama yang mempengaruhi daya saing koperasi di pasar internal dan bagaimana koperasi dapat mengidentifikasi serta mengatasi tantangan tersebut? Jawabannya yaitu faktor utama yang mempengaruhi daya saing koperasi di pasar internal yaitu sumber daya manusia, di mana banyak koperasi menghadapi tantangan karena pengurus dan anggota yang kurang terampil serta rendahnya motivasi anggota untuk berpartisipasi aktif. Untuk mengidentifikasi tantangan ini, koperasi dapat melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja internal dan survei anggota untuk memahami kebutuhan serta harapan mereka. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan strategi yang komprehensif seperti meningkatkan pelatihan bagi SDM, memperkuat manajemen, mendorong partisipasi aktif anggota, serta mencari sumber pendanaan alternatif. Untuk pertanyaan yang ketiga, datanya dari kelompok 4. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepuasan anggota? Jadi di sini ada beberapa tantangan. Tantangannya yaitu meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip dasar koperasi. Terus juga ada kurangnya partisipasi anggota dalam mengelola sebuah koperasi. Selain itu, koperasi juga harus bersaing dengan bisnis yang mungkin lebih besar dan lebih kuat, serta mengatasi kesulitan dalam pengembangan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, koperasi harus tetap banyak memiliki inovasi dan beradaptasi untuk meningkatkan kepuasan anggota dan mencapai tujuan koperasi. Namun, beberapa tantangan ini bisa diatasi dengan prinsip-prinsip koperasi, diantaranya yaitu terbuka, kerjasama yang baik, dan juga bisa memahami prinsip-prinsip yang telah tertera dalam perusahaan koperasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana pemberian harga pelayanan dan aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dapat dikategorikan sebagai pengelolaan pasar internal koperasi yang berorientasi layanan? Jawabannya yaitu pemberian harga pelayanan dan aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam koperasi dapat dikategorikan sebagai pengelolaan pasar internal yang berorientasi layanan jika memenuhi prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan harga. Misalnya, koperasi kredit menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain untuk meringankan beban anggota. Dan yang kedua, ada prinsip biaya dan manfaat. Contohnya, koperasi konsumsi memberikan harga produk lebih murah dibanding pasar umum karena anggota mendapatkan keuntungan dari surplus usaha. Dan yang ketiga, ada pelayanan yang mudah dan fleksibel. Koperasi menyediakan aktivitas yang mempermudah anggota, seperti jam operasional yang fleksibel, proses administrasi yang sederhana, dan layanan berbasis teknologi, misalnya aplikasi mobil koperasi. Dan yang keempat, ada sistem insentif dan dividen. Anggota yang lebih aktif bertransaksi mendapatkan cashback atau diskon khusus. Dan yang kelima, ada keberlanjutan dan keseimbangan finansial. Contohnya yaitu menyeimbangkan antara harga kompetitif dengan akumulasi cadangan untuk pengembangan koperasi. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana koperasi menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam pasar internal? Jawabannya untuk kelompok 6 sudah ada di PPT ya, saya akan bacakan ulang. Jawabannya yaitu
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya setiap keanggotaan secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan keanggotaan. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Yang ketiga, ada pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya setiap hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai. Karena di sini setiap anggota adalah investor atau jasa modal. Selain investor, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai jasa pelanggan. Dan yang keempat, ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian balas jasanya juga sedikit. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Dan yang kelima, kemandirian. Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing setiap usaha itu sendiri. Keenam, pendidikan perkoperasian. Pendidikan perkoperasian merupakan kegiatan penyampaian ilmu perkoperasian serta peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh koperasi yang bertujuan agar anggota koperasi dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keperilakuan, dan keterampilan dalam koperasi. Dan yang terakhir, ada kerjasama antar koperasi. Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya, yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha kerjasama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7, yaitu pertanyaannya dari strategi promosi pasar internal. Ini menurut Anda metode mana yang paling pas untuk bersaing di era saat ini, yang dimana persaingan semakin banyak, dan berikan alasannya. Jawabannya yaitu menurut kita ya, strategi promosi pasar internal yang paling efektif adalah digital marketing, karena memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas secara efisien melalui berbagai platform online seperti media sosial, iklan digital, dan e-commerce. Alasan utamanya yaitu memilih metode ini adalah perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi digital untuk berbelanja dan mencari informasi. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan daya saing koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain. Dengan strategi ini, koperasi ini dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus memperluas pasar internalnya secara efektif. Mungkin sekian presentasi dari kami dan sesi tanya jawab telah selesai. Semoga jawaban dari kami bisa membantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.